percaya dikatakan mimpi melihat Tuhan, padahal Tuhan ini nggak tahu siapa dia, Tuhan ini nggak pernah menubuatkan dia, tapi dia mengaku, oh saya mimpi bertemu Tuhan. Saya cuma melihat cahaya, nggak melihat Tuhan, tapi saya katakan Tuhan. Dan dia menulis sebuah surat, yaitu kisah para rasul di dalam narapidana sebagai tahanan berambut botak yang mempunyai penyakit skizofrenia. Itu adalah halusinasi, itu namanya bisikan. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah yang namanya mendapat bisikan yang lain-lain Tidak selain dari pernahnya dari mana? hmm? Yang memvalidasinya siapa? Pertanyaan saya simple, Iya, validasi itu simple seperti banget. apa? Apakah di dalam Al-Quran Anda ada yang mengatakan bahwa Mm-mm. Allah langsung berbicara dengan dia? Iya, Di Hilda, situ ditulis bahwa percuma Hilda dijelaskan panjang lebar. Sama dia ini eh, simpel-simpel aja Hilda jawabannya. iya Tapi kalau kamu mau jawabannya nggak mendetailkan simpel, silahkan. jawabannya panjang tapi tidak masuk. Silakan Hilda, silakan. Nah, di itu dan memerlukan ilmu. Nggak kedengeran suaranya, putus-putus, beli pulsa dulu kali Mbak. Aduh, ambil alih aja tuh. Ini putus-putus soalnya. Ini yang Immanuel atau Tiara mungkin? Halo Kaida, putus-putus suaranya. Sinyalnya Mau merah saya beli itu. pulsa apa gimana? Jadi harus Dari alam aja udah gak ngedukung ini. Kan di Al-Quran juga dijelaskan banyak ilmu yang sudah terbuktikan. Banyak ilmu yang sudah terbuktikan. Apa ini? Banyak ilmu yang sudah terbuktikan. Lucu. Alhamdulillah. Gimana nih? Baik, saya ambil alih ya. Jadi validasinya adalah itu, bahwa benar ada yang typing alamin bahwa Nabi Muhammad jadi ada yang mengatakan sifat Nabi Muhammad ada 40, ada juga ulama yang berpendapat sifat Nabi Muhammad ada 99 seperti sifat-sifat Allah ya. Dan apa yang paling dapat dipercaya itu adalah alamin. Dia itu dapat dipercaya. Dia itu adalah membentuk integritasnya itu selama 40 tahun dia dapat dipercaya. Bahkan semua ucapan dia ada dusta. Bahkan hingga beliau diam saja itu dapat dipercaya. Ketika beliau diam saja itu dianggap kebenaran. Karena beliau benar-benar tidak ada keraguan-raguan di mulutnya. Semua yang diucapkannya adalah kebenaran dan tidak ada dusta. Beliau itu Iya, tidak ada dusta. validasinya gimana nih? Nggak ngejawab soalnya. Validasinya seperti nubuatan-nubuatan. Nubuatan. Memang ada nubuatan ya, tapi apa yang dikatakan itu terjadi. Seperti apa? Yang paling menyakiti hati umat Kristen adalah penaklukan Konstantinopel sama Muhammad Al-Fatih. Di situ beliau menggenapi yang dimana Rasulullah mengatakan Konstantinopel akan takluk di tangan orang Muslim. Dan terjadilah penaklukan Konstantinopel yang terjadi begitu dahsyatnya. Itu terjadi tuh. Salah satu bentuk kalau mau katakan terjadi nggak? Yang ada di Al-Quran itu sudah Jangankan itu, tiap tahun tuh ada ramalan tuh terjadi juga. Nggak ada. Ramalan tuh bisa bergeser bro, bisa bergeser. Tapi di Al-Quran menjelaskan bagaimana keajaiban di Al-Quran itu menjelaskan peristiwa yang akan terjadi. Seperti pembentukan air hujan di Al-Araf. Dia Pembentukannya angin hujan sebagai pembawa hujan, sehingga jika angin itu membawa awan mendung, kami halau sesuatu daerah yang tertandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Dijelaskan bagaimana hujan itu turun. pembentukan, itu proses namanya. Angin tertiup, awan lewat, Pembentukan itu proses hujan nggak? itu Tanya dulu. Pembentukan itu perlu proses nggak? Kamu gimana sih bahasa Indonesia? Sok menggunakan kata validasi, tapi pembentukan saja nggak tahu kalau pembentukan itu adalah bagian dari proses. Itu bagian dari proses, tapi bahasanya itu bukan, tidak terlalu ilmiah bahasanya. Ilmiah. Kalau yang ilmiah itu Itu pun saya dijelaskan bisa seperti ngomong kok kalau misalkan hujan tunggu itu ya, terbentuk biasa dari ya. Tunggu. ada angin, Sabar. ada awan yang terbentuk, terus turun hujan. Kau bisa tahu karena sekarang ini sudah ada ilmuwan yang menjelaskan dan kau belajar bisa dari buku, bisa dari Google, bisa dari YouTube. Tapi Al-Quran 1400 tahun yang lalu di Al-Mu'minin dijelaskan bahwa proses pembentukan janin meliputi 6 tahap penting di mana setiap tahap memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tahap tersebut diantaranya adalah
nutfah, alaqah, mudghah, idzam, lam, dan qalq. Itu seperti zigot, embrio, Iya. dan seterusnya. Dijelaskan sebelum 1400 tahun yang lalu. Belum ada ilmuwan yang dapat memahami itu. Belum ada yang namanya penelitian. Tapi Al-Quran menjelaskan secara detail bahwa kita ini hadir seperti air sperma yang ke ovum itu ke tuba Pavlovi yang menghasilkan zigot ke embrio menjadi janin. Jelas. Belum ada ilmuwan. Tapi sekarang pertanyaan saya satu. Sebutkan satu saja sains di Alkitab yang menjelaskan kebenaran di alam semesta. Kalau ada, murtad kami semua ini satu room. Bisa enggak? Saya bukan pendeta. Dor. Nah, saya bukan pendeta satu. Terus Dor. kita lagi ngobrol masalah Al-Quran. Kok tiba-tiba pindah? Jawaban saya itu belum dijawab. Dor. Jelas gitu ya. Oke. Jadi Kalau nanya itu dijawab udah. Kalau ngeyel itu apa namanya? Nggak nanya lagi itu namanya. nih pertanyaan apakah pertanyaan saya dijawab? Pertanyaan tadi saya singkat banget. Saya sebagai orang non muslim. Oh, itu nggak ngejawab. Itu nggak ngejawab. Maaf ya. Harus memuaskan Itu keinginan Anda jawab. Kamu bawa ini enggak Alkitab enggak? Siapa yang kamu? Saya lagi buka laptop sih. Nah, Laptop bentar. bisa buka Google ya? Bisa buka Saya Google. ulangi lagi pertanyaannya. Tunggu dulu, bisa buka Karena Google. gini loh, kalian Bisa buka Google. kalau bahasanya Bisa buka Google enggak? Bisa buka Google enggak? Ini aku pakai bahasa Sofiatul ini. Kamu bisa buka Google enggak? bisa. Edah. Karena Mas gini. Immanuel izin turun ya. Ada cara Karena belajar. gini. Tadi suaranya putus-putus, Kalau Mbak Ida, jaringannya Mbak Ida. kamu putus-putus, mendingan nggak usah. Karena tadi bahasa Kristen gini. Tadi awal-awal bahasa Kristen adalah menginjili. Kita menginjili dulu. Tadi ngomongnya ke Pak John. Benar menginjili. Pak John apa ya? Iya, menginjili Benar dulu banget, kan. benar Cara Anda menginjili kepada orang yang non-muslim adalah membuat mereka untuk mengerti. Bahasa Anda tadi adalah membuat kalian mengerti, bukan buat saya mengerti. Kamu terlalu banyak pakai bahasa Arab yang orang Karena non-muslim itu saya nggak ngerti. membuat orang-orang agar mengerti. Wajar kalau saya tidak bisa membuat kamu mengerti betul karena kamu tidak kan? ada pikiran dan otak di akal kamu. Oh wow. Bingung Karakternya sih, seperti ini ya. Kelihatan coba pikiran, kualitasnya. tidak Ketika ada kalian bisa otak ngejawab dan langsung akal di dengan pikiran bahasa kamu. kasar. Enggak, itu nggak bahasa Ya, kasar, bro. ya saya bisa ngebedain lah karakter Bukan, antara nggak usah yang Jadi gini, memang nggak karena gini ya. Aku bodoh karena Kristus di Korintus. Jadi memang aku ini membuat nubuatan yaitu aku pintar karena Kristus, bukan aku bodoh karena Yesus Kristus, nggak begitu. Jadi ini kan nubuatan di kitabmu, ya kan? Iya, makanya. Nah, oke, aku lanjut. Iya, pertanyaanku tadi singkat banget. Bagaimana cara kita memvalidasi? Cara kamu memvalidasi dengan bilang bahwa dalam Al-Quran itu berkata bahwa pembentukan hujan pun ada, zaman dulu belum ada. Bukan zaman dulu belum ada, bro. Tapi belum ada yang bisa menjelaskan karena belum ada yang namanya pengetahuan seperti pembentukan besi, Al-Hadid. Sekarang orang mengenalnya John Dalton, Bapak Atom. Tapi John Dalton belajar dari siapa? Dari Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan ini yang menemukan teori atom Fe6526 Fe. Itu teori atom itu di mana? Karena dia membaca surah Al-Hadid ayat 25. Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya, rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Di situ Al-Hadid Jabir bin Hayyan itu melihat di situ bahwa wah, ternyata di besi itu ada lapisan atom. Dia tuh bapak kimia Arab itu tahun 721 Masehi. Berhubung saya juga ada fisika, saya tahu nih bagaimana pembagian zat dalam tiga kategori tadi tuh. Logam itu tembaga, perak, emas, besi, timah. Kalau yang non lunak itu batu dan arang. Dijelaskan. Kalau yang zat roh itu yang menguap saat dipanaskan itu terdiri dari sulfur, amonium klorida, kamfer, dan arsenik. Nah, jadi si Jabir bin Hayyan ini, bapak ilmu kimia ini menjelaskan bahwa teori atom ditemukan dari situ. Jelas di situ. Sekarang dipakai sama ilmu-ilmuwan, sama seperti alegotori, sama seperti ini, sama seperti ditemukan sama penemu-penemu muslim, bapak-bapak muslim terdahulu. Sama seperti bumi mengelilingi matahari ditemukan. Semua dari muslim dipakai, tapi divalidasi sama para kafir. Wah, ini penemuan kami, ini kami. Semua dari muslim dulu. Ketawa? Iya, saya ketawa karena menurut saya agak sedikit lucu. But it's okay.
jadi gini, jadi aku balik lagi ke pertanyaannya, karena kan kamu mencoba untuk menginjili, Iya, seperti itu. gimana? Menginjili, iya, Bikin saya kabar buat baik. Ini kan kabar baik. Iya. betul loh. Iyo. Karena Waalaikumsalam. Alayubi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalku Waalaikumsalam buruk warahmatullahi kali. wabarakatuh ya. Selamat malam, Gepeng. Selamat malam, Oh, Gepeng. Iya. Jadi begini ya, dia cuma bisa ketawa-ketawa saja. Padahal yang dimasuk beyond the physics saja dia tidak tahu, yaitu realitas non fisik atau luar dunia fisik ya, seperti hal-hal yang metafisika atau gaib itu menjelaskan kebenarannya. Dia saja tidak paham karena benar. validasi Gue bodoh karena Kristus. Gue bodoh karena Kristus. Jadi wajar gue nggak pakai otak dalam berpikir. Gue hanya menggunakan iman saja. Jadi kalau ada kebenaran saya ketawa-ketawa saja. Karena saya menutupi kebodohan saya dengan ketawa-ketawa saja. Nah, kita ya, ketawa saya saja. lagi ketawa sekarang, iya. Karena Iya. saya melihat karakter orang tuh seperti apa. Dari bagaimana dia belajar itu terlihat karakternya, mentalnya, kualitasnya. Iya. Oke, jadi saya balik lagi ke pertanyaannya. Tolong injili saya. Karena saya masih nggak ngerti dan saya punya ketertarikan untuk belajar Islam. Bagaimana kita bisa tahu validasi bahwa pewahyuan yang didapat dari Muhammad itu berasal dari Allah, karena yang saya tangkap adalah itu Iya. lebih ke iman. Dan kedua itu adalah Iya, kan di awal sudah aku kalau bilang, iya, coba sebutkan bentar. satu saja kesalahan dalam Dan Al-Quran. itu Sebutkan satu aja. dan, Satu aja. Tunggu dulu, dan Love itu Jesus. adalah self. Gini ya Love Jesus ya, kamu kan minta validasi kan, makanya validasinya hadirkan, sebutkan satu saja kesalahan dalam Al-Quran. Bisa nggak kamu hadirkan? Atau kalau jangan ke satu ya, setengah deh kalau kamu sanggup menemukan satu Oke, kecacatan atau kesalahan dalam Al-Quran. Atau seperempat deh, seperempat. Sini, bisa, kasih tahu. tapi saya jelasin bisa. Seperempat. Coba hadirkan sama aku seperempat yang salah dalam Al-Quran. Bisa nggak? Sanggup nggak? Bisa nggak? Oke, saya ngomong ya. Iya, baik silakan. aja, Bang. Tapi kita adil. Kalau saya ngomong jangan dipotong-potong, oke? Oh iya dong, saya adil. Saya adil. Emang Yesus Oke. nggak adil? Iya, oke. Nih, jadi saya masih belum dapat tadi jawabannya. Validasinya seperti apa? Karena yang kamu sampaikan itu adalah, oh itu bisa jadi Validasi itu kok iya gini. kan? Tunggu. Potong lagi Bahasa nih. lu agak lucu, butuh validasi. Kan kau katakan sekarang ya, Al-Quran di dalam dunia beyond the Katanya physics tadi udah yang deal material, nggak yang terdiri motong. dari ruang dan waktu, apakah Al-Quran bisa berbicara? Saya butuh pengakuan. Saya Al-Quran, saya butuh pengakuan. Apa begitu? Kalau dia bisa begitu, baru dikatakan bisa memenuhi di kriteria dia butuh validasi untuk memenuhi Ya, tapi tidak kebenarannya. bisa menjawab validasinya itu seperti apa. Validasi itu terdiri dari astagfirullahaladzim. Jadi, kalau kamu mau bercari validasi, itu secara konheren dan konsisten. Kalau kamu secara konheren dan konsisten, artinya di situ ada kaidah berpikir logik. Konsisten. Oke. Itu tidak Saya mengandung lanjut. kontradiksi. Makanya kamu belajar dulu yang namanya metode dasar logika atau filsafat logika Saya lagi sederhana. Jadi belajar. kamu tahu itu apa yang dimaksud validasi, apa yang dimaksud Ya. sistematik, apa itu ide yang disusun saling berhubungan, apa itu secara komprehensif, apa itu secara universal, apa itu secara konseptual, apa itu yang namanya teori, apa itu konsep, Banyak teori. bagaimana Oke. perseptual dilihat dari ranah empirikal. Jadi paham. Ini sok-sok bahasa begini, validasi, gue butuh validasi. Dia aja nggak tahu apa yang dia ngomongin, kamu aja nggak tahu. Kamu saja nggak ngerti apa yang kamu ucapkan. Saya kan sudah tanya dan saya butuh jawaban dan jawabannya Iya. saya masih belum. Saya Oke, tidak saya menjawab lanjut. ke kamu, saya Saya menjawab lanjut. ke umat kamu. Tadi kan kamu minta ke saya tentang Al-Quran. Boleh, Iya nggak tapi sih? boleh nanya balik kan? Ya, kan tadi kamu udah nanya, saya mau jawab nih. Emang saya nanya apa? Tentang Al-Quran, kekurangan Al-Quran. Itu pertanyaan. jawaban kamu, kuclu. Katanya kamu bilang tunjukkan satu. Iya, tunjukkanlah. Iya kan, ya. Iya, Aku mau tunjukkan. tunjukin. Kamu makanya sabar jadi orang. Ya, silakan. Jadi Silakan, orang. Besti, silakan. Ya, jadi sebelum aku ke situ, satu pertanyaan pertama aku belum dijawab. Sekarang aku jawab pertanyaanmu ya. Tremor, Bang. Jangan framing dong, mana yang nggak dijawab? Ya, nggak kejawab buat saya, validasinya itu nggak kejawab. Oke, Oh iya, tentang begitu. Al-Quran, ini yang saya ketahuin tentang Al-Quran. Kalau dari Saya teman-teman ketahui. Muslim, iya yang saya ketahuin, terus yang orang lain ketahuin saya ngomong gitu maksudnya.
Gimana Berarti Mbak asumsi Tiara? sendiri ya, asumsi sendiri ya. Ya kan saya pertanyaan dari orang strangers, dari orang non muslim kan. Ya langsung saja lah. Kamu nih masa langsung sama Iya, cewek langsung akrab banget sih. Jangan ditunjukin iya, kali gitu loh kelainan si iya. ininya. Lanjut saja. Makanya. Ya kan saya kan Ya, menjawab statement-statement dari Mbak Tiara, ya kan? Seperti itu. Jadi Mbak Tiara sama siapa ini? Christian ya. Wah, namanya berat sekali Christian. Aduh jangan Oh, mas lah. Aku nanti kamu jadi baper manggil aku mas. oke, saya panggil Koko Iya. aja kalau gitu. Cowok itu bro, man, boy, Koko gitu. Christian ya. Hmm. Panggil apa? Panggil apa? Ya udah, oke. Aku lanjut ya. Ini yang saya Iya. ketahuin ya. Ini yang Iya. saya bilang saya ini ya Mbak Iya. Tiara ya. Iya Bukan cantik bukan silakan. tetangga saya nggak tahu. Iya cantik silakan. Ya, yang saya ketahuin tentang Al-Quran yang sering saya dengar juga bahwa Al-Quran itu adalah kitab penyempurna. Benar tidak? betul. Bener cantik. Terus lanjut. Penyempurna. Kalau itu penyempurna, kenapa Al-Quran butuh dukungan-dukungan dari kitab lain? Tidak buku dukungan, tapi penyempurna kitab-kitab sebelumnya cantik. Oh, kenapa butuh dukungan dari yang lain Yang kalau butuh itu? gini ya cantik ya. Kalau Al-Quran butuh dukungan, pastilah Al-Quran itu harus diubah-ubah karena supaya membenarkan sesuai keinginan. Tapi faktanya Al-Quran dari 1400 tahun yang lalu tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, tidak ada kesalahan, tidak ada kecacatan dan semua ada di dalam Salah. Al-Quran itu terbukti sampai saat ini benar. Apa yang dulu belum diketahui orang-orang dulu, tapi ternyata sains membuktikan. Waduh, ini ternyata sudah dijelaskan di Al-Quran. Waduh, ternyata sudah ditemukan di Al-Quran. Duar, itulah kebenaran. Artinya Al-Quran tidak butuh dukungan. Yang butuh dukungan itu Ya, butuh seperti dukungan. Bible, terus direvisi, biar diakui. Oh, ini nggak sesuai nih. Ini nanti Oh, kalau kayak gini, tunggu kita dulu, lagi tunggu dulu bicara lah, Al-Quran. tunggu dulu lah, jangan kejang lah. Waduh, ini nggak sesuai ini. Ini kalau begini nanti kita nggak ada perpuluhan ini. Ini harus diganti teksnya nih. Ganti teks. Tas revisi. Zep, 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 zep. Revisi, butuh dukungan. Ternyata berubah zaman lagi, berubah bahasa. Ini kalau kita ke daerah ini pakai bahasa begini, ini nggak laku nih perpuluhan kita nih, bisnis kita nih. Ini harus direvisi karena kita butuh dukungan agar Bible diakui. Revisi, sep, 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 sep. Direvisi. Akhirnya Bible butuh dukungan karena para seperti apa LAI terus merevisi agar mereka karena apa LAI itu ya seharusnya gini ya LAI lah yang haus akan validasi haus akan diakui bahwa ini adalah nubuatan bahwa ini kebenaran dari Tuhan padahal jauh kali sama teks originalnya berbeda jauh sama teks originalnya disembunyikan yang kata-kata benarnya karena apa itu yang seharusnya itu yang sebenarnya yang haus akan validasi Al-Quran nggak butuh itu sesimpel itu cantik Oke, simpel ya. cantik ya iya Simpel iya Oke, yang butuh aku lanjut dukungan ya. itu Tadi udah tunggu dulu simpel kan? yang butuh dukungan Oh, itu adalah yang direvisi karena tujuan merevisi adalah agar diakui tujuan direvisi adalah agar dibenarkan itu yang namanya butuh dukungan Al-Quran nggak pernah direvisi kamu revisi pun sekarang Al-Quran nggak berubah maknanya ada di para hafiz kamu ubah pun di seluruh dunia kamu bakar pun di seluruh dunia Al-Quran nggak hilang Al-Quran ada di para hafiz jelas sanadnya ada sertifikatnya oh jelas ya. Al-Quran tuh jelas banget. iya cantik silakan cantik Jelas. dilanjut cus Ya udah. Saya lanjut ya. Tadi saya katanya simpel tapi panjang banget. Mbak Tiara kenapa Mbak Tiara? Enggak apa sih, cus. Oh, oke. Ya aku lanjut ya. Katanya Al-Quran itu sempurna. Sangat jelas. Mau saya nggak jelas. Kenapa? Kalau dalam Al-Quran dikatakan bahwa yang mati itu bukan Isa, tapi yang mati itu adalah orang lain nih. Itu tidak jelas orang lainnya itu siapa. Didukung oleh hadis. Hadis itu ada macam-macam tuh. Ada yang bilang kalau yang mati itu bukan Isa, yang disalibkan bukan Isa. Tapi yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu satu. Terus ada lagi yang bilang yang mati itu siapa lagi bukan Yudas Iskariot. Kalau Anda bilang bahwa Al-Quran itu adalah kitab sempurna, tidak perlu dukungan. Al-Quran itu jelas, itu tidak jelas. Kenapa? Karena butuh dukungan dari hadis. Itu tuh nggak jelas karena tidak clear. Isa tidak disalibkan. Yang oke disalibkan stop dulu
Oh, langsung di stop. Ya udah, saya stop Iya. deh. Ya Ngomongnya panjang. Eka. Idah. Ini pakai bahasa Yusuf aku nih ya. Edah, lu ini cemana Ya, sih? dukungan. Al-Quran itu bukan buku biografi, Edah. Oh, Al-Quran itu katanya kan jelas wah. tadi. Katanya Iya. jelas. Iya, jadi strukturnya Al-Quran, Berarti nggak jelas dong. Al-Hadits, Kamu di bawah mengakui dong. Al-Hadits ada ijma ulama. Jadi Al-Hadits ini Oh, tidak membenarkan Al-Quran. Al-Quran juga tidak butuh yang namanya hadis sebenarnya, tapi gitu. saling melengkapi yang dimana hadis ini adalah perkataan para nabi. Kalau kamu mau kisah para nabi ada di Sirah Nabawiyah. Ijma ulama adalah pandangan beberapa ulama. Al-Quran adalah kalamullah. Jadi tidak ada saling mendukung, butuh penguatan. Masing-masing berdiri, tapi masing-masing saling menguatkan satu sama lain. Tidak ada, aku butuh ini nih, aku butuh ini nih biar kuat. Nggak begitu. Emang kamu kiranya kayak Bible, butuh Oke. revisi, butuh Kalau saya ini, butuh tanya bahasa berarti yang ini, mati itu butuh pakai siapa? bahasa-bahasa Yang Islam. disalibkan kalau bukan Bentar Isa. dong. Yang disalibkan kalau bukan Isa siapa? Bentar dong cantik, aku kan lagi menjelaskan. Kamu ini cemana sih? Gigit Yang mau mati gigit, siapa? gigit mau gigit. Tidak. Sabar ya. Yang bisa jawab kan? Iya. Jadi untuk yang mati gini ya cantik ya. Kalau kamu katakan siapa yang mati itu tidak penting dalam Cici. Al-Quran karena tidak Tidak ada di dalam ranah tidak bisa iman. jawab. Bukan begitu cantik. Bang, Karena apa? saya Ya pengen apa sih namanya? emang begini ya cantik ya. Ini kamu ke aku ulti aja ya, recall dulu nggak sih? Iya. Jadi begini ya cantik ya. Itu tidak penting dalam Al-Quran. Kenapa? Karena tidak mempengaruhi akidah seorang Muslim. Siapa yang disalib, siapa yang ini. Yang intinya bukan Isa alaihissalam yang disalib. Itu yang pertama. Sama Berarti seperti dukungan hadis dong. cantik ya, cantik sabar dong. Gigit nanti. Om gigit mau om gigit sabar ya. Jadi di Al-Quran pun sama, sama seperti Hawa. Hawa itu manusia. Di Al-Quran nggak ada Hawa. Penting nggak penting. Karena apa? Dia tuh jatuhnya eksistensi. Ada dan tidak adanya Hawa dalam Al-Quran tidak berefek pada aspek penting dalam agama Islam secara apa? Secara fundamental. Karena memang tidak mempengaruhi dalam ranah akidah. Tapi seperti Yesus Kristus, apakah ia mengklaim dirinya sebagai Tuhan dalam kitab suci Bible itu penting? Itu penting. Karena apa? Itu legitimasi. Implikasinya apa? Apakah dengan tidak adanya pengakuan Yesus dalam Bible-nya bahwa dirinya Tuhan dapat berefek pada aspek penting dalam agama Kristen secara fundamental? Jelas sangat berefek. Tapi seperti yang kamu katakan, emang kok nggak ada ya siapa yang nama yang disalibkan? Kok nggak ada ya nama Hawa dalam Al-Quran? Penting nggak? Nggak penting. Yang penting dikisahkan seperti itu. Siapa namanya? Walau alam bisawab. Yang penting disebut. Karena apa? Mau ada nama yang tidak ada namanya, ngaruh nggak ke akidah? Nggak ngaruh. Yang ngaruh ke akidah apa? Peristiwa penyaliban bahwa Isa alaihissalam tidaklah disalib. Sesimpel itu cantik. Tidak penting ya. Bahkan ada hal-hal yang di dalam Al-Quran itu yang dikatakan penting padahal kayak cuman disebut nama doang. Iya. Misalnya Silahkan nama jelaskan. dari siapa itu, nah itu disebut. Tapi nama yang disalibkan tidak disebut. Nah itu agak double standard. Jadi kesimpulannya adalah Double standar. Waduh. Jadi kesimpulan dari diskusi kita hari ini, sebenarnya saya senang banget diskusi seperti ini. Siapa tahu saya bisa punya wahyu juga dari teman-teman Punya Islam. wahyu. Nama kamu siapa? Tapi Tunggu. penjelasannya itu Kamu kurang tunggu, Yesus. Kamu suka sama wahyu. Kamu pengen si wahyu jadi punya kamu supaya kamu punya wahyu. literal Aduh. analisanya itu seperti ini. Bentar. Kalau saya ngomong, saya pengen punya Tiara. Wajar, saya cowok, Tiara cewek. Kalau saya suka sama dia, saya pengen punya Tiara. Kamu cowok loh, masa kamu pengen punya wahyu? Firman mau kemana kan Firman? Iya, Kamu janganlah gitu. Sudah mengerti cara berpikir kalian seperti apa. Oke, jadi intinya adalah dari kurang lebih berapa menit kita ngobrol ya. Sebenarnya saya ingin kayak ada sesuatu yang bisa saya dapetin, tapi ternyata dari semua pertanyaan saya itu tidak ngejawab. Jadi karena tidak menjawab, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Tidak menjawab. Oh iya, sama-sama cantik. Cici. Love Paulus udah nanyanya Love Paulus. Mau nanya 2 pertanyaan bisa ngejawab? Iya, kamu ada ini laptop? Ada laptop? Iya, ada laptop. Ada kan? Ada jaringannya kan? Ada dong. Ada. Oke. Kira-kira kamu mau nggak membacakan satu ayat suci kamu? Bisa. Bisa ya, oke.
Coba kamu buka sekarang. 1 Korintus 6 nomor 9. Nomor 9 itu apa ya? Ayat 9 maksudnya. Ayat itu bahasa Islam, janganlah apa nomor. Self claim lagi nih. Ya, dah. Ternyata saya baru tahu selain ada bahasa negara, ada bahasa Islam juga. Iya dong, Iya dong, Alkitab, harus pede. Rasul, ayat, Injil itu bahasa Islam, kabar baik Injil, Evangelion bahasa Selain bahasa Yunaninya, Gospel Inggris, bahasa Inggrisnya, begitu. bahasa Arab, ada bahasa Islam juga. Udah harus Dah, buru-buru baca dong. kamu belum biar dengar bahasa fokus. Yusuf APII. Kamu belum dengar bahasa Yusuf APII. Dah, lu di sih mana nih? Dah, coba lu Oke, bacakan 1 ini. Korintus 6 ayat 9 ya. Bacakan dengan Roh Kudusmu, secara kuat-kuat. Atau tidak tahu, bentar. Kok hilang? Bentar. Hilang lagi nih. Bentar ya, ketekan. Ya, bacakan ayat suci yang sangat indah di kitabmu, bacakan. 1 Korintus 6 ayat 9. Lantang bang, ya lantang bang. Bacakan dengan lantang. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Ada apa dengan ayat itu? Ulangi lagi dong. Itu ya. Maksudnya gimana nih? Saya udah baca. Terus suruh diulang lagi. Berarti kamu nggak dengar atau gimana nih? Enggak, kayaknya itu dia serasa ditampar-tampar, dimaki-maki nih sama kita. Banyak Coba alasannya ya. Karakternya udah mulai terlihat lagi nih kualitas. Iya, coba kamu ulangin. Ini kitab suci apa nih? Coba bacakan ulangi. Ya udah, untung saya sabar ya. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah kamu sesat, orang-orang yang hidup dalam dosa tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Begitu juga orang-orang yang berzinah, penyembah berhala, orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu udah ayat 10 ya. Tadi ayat 9. Gimana? Oke. Sekarang bacakan di Kejadian 19 nomor 32. Kamu nggak punya Alkitab ya? Punya. Coba oke, ini kebacaan ya. Bla 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 bla. Oke, dengar? Udah mulai kelihatan lagi kualitas. Tidak, karena aku tidak punya Roh Kudus, tidak. Tapi kamu punya internet kan? Iya, tapi mungkin karena aku tidak punya Roh Kudus, mungkin jadinya saya tidak bisa membaca dengan benar. Coba kamu bacakan dengan benar. Kalian suka mengimani kayak tadi, kalian pewahyuan dari Allah itu dimani saja karena nggak bisa divalidasi. Ya, cus, dibacakan Kejadian 19 nomor 32. Aduh, bikin PR aja nih orang. Kejadian berapa? Kejadian 19 nomor 32. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dekat dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Wow, seksi banget sebagai anak memberi ayah minum anggur agar ayahnya mabuk. Ketika ayahnya mabuk, diajak tidur dan dia hamil hasil hubungan dengan ayahnya. Wow, saya menjadi bergairah sekarang. Oh, saya nangkap maksudnya. Maksud Anda adalah... Kenapa loh? Kenapa Mbak Tiara? Iya, kok tanya ada apa? Kok kenapa dengan ayat itu kok? Iya, saya tanya. Gitu. Makanya saya baru nangkap. Ternyata maksudnya siapa sih? Christian Emmanuel.
ada Iya. ketidakkonsistenan antara kejadian dengan Korintus. Maksudnya itu. Pasti. Cantik, sebentar ya cantik. Iya, saya mau apa dulu ya? Mau udah waktunya di sini. Saya mau ke gereja Al-Ikhlas dulu, cantik. Nanti kita lanjut lagi ya. Mungkin 15 menit ya atau 20 Kualitasnya menit udah atau lama. kelihatan lagi nih. Kualitas mental karakter. Bukan mental. Jadi saya itu Amazing. Dua pertanyaan dia mendahulukan bisa yang jawab, iya. sekarang kasih pertanyaan ini Bukan pun. tidak bisa menjawab, cantik. Saya Kamu mendahulukan yang utama ya dulu ya, cantik. Iya, karena saya lebih mementingkan akhirat dari kecoa seperti kamu, cantik. Nanti kita lanjut lagi ya, cantik. kamu Iya. tadi baru sadar sesuatu kan? Terima kasih. Wah. Baru sadar sesuatu jadi lari nih. Ternyata Roh Kudus ngomong sama dia ternyata. Gimana Mbak Tia? Roh Kudus Tiara, kelihatan. bentar ya Tiara. Tiara, mau apa dulu ya monitor ya? Naikin yang lain lah bang. Ini nih Naikin si yang Glenn. lain. Siapa Moderator di bawah ada siapa? beberapa kok. Ada beberapa kok moderator di bawah. Nah iya Bentar ya. naikin. Aku mau ke gereja Al-Ikhlas dulu nih. Bentar ya. Love Jesus ya. Ini Yesus sudah DM aku ya. Kata Yesus, Chris lama banget lu Chris. Ayo kita ke sana. Jadi aku mau berangkat sama Yesus dulu. Nanti aku lanjut sama kamu ya. Mungkin 15 20 menit paling lama. Understand nih. Ya stay aja. Ini Yesus sudah DM aku nih Yesus. Oke sebentar ya. Gimana Mbak Tia? Udah terlihat kan? Sama nilai? Apanya? Ternyata apa sih? Dari pertanyaanku nggak bisa jawab 2, terus habis itu nanya lah. Bang Love, apa namanya tadi itu udah dijawab, cuma bang aja yang nggak sampai gitu loh dijelasin tuh tetap pengennya sesuai dengan keinginan Anda, sesuai apa Kalau namanya saya tanya, menurut Mbak Tiara, validasi itu seperti apa, Mbak Tiara? Validasi ke siapa dulu nih? Enggak, pengertian validasi dari Mbak Tiara dulu aja nih. Saya pengen tahu nih cara berpikir Mbak Ya, Tiara. maksudnya validasi kepada siapa? Ke siapa? Validasi. Ke Anda atau ke siapa? Penjelasan validasi menurut Mbak Tiara. Apa perlu saya tanya lagi nih, Mbak? Saya udah 2 kali tanya hal yang sama. Penjelasan validasi menurut Mbak Tiara. Untuk penulisan Al-Quran sendiri Mau sudah Google pun divalidasi bisa. oleh bentar, mau dijelasin atau enggak? Ya, Ada Bang Ustadz Dama, naik dong Ustadz Dama. Oh lagi mau ngajar-ngaji ya? Bang, suara kursinya meresahkan itu. Jadi gimana? Gimana? Jadi untuk penulisan Al-Quran itu atau di manuskripnya itu sudah divalidasi oleh Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril, udah selesai. Mau validasi dari siapa lagi? Yang mendengar wahyunya kan itu adalah Muhammad. Dengan cara apa? Pewahyuan. Mimpi, pewahyuan kan. Pahami dulu Pewahyuan. metode pewahyuan itu seperti apa? Iya, gitu. metodenya seperti apa? Saya tanya Mbak Tiara. Metode pewahyuan baca dulu. Bagaimana cara? Bagaimana cara dia mendapat wahyu? Yang saya dengar adalah dengan cara bermimpi. Ada bisikan-bisikan. Itu yang saya dengar. Nah, pertanyaan saya adalah gimana kita memvalidasi bahwa itu adalah bisikan dari Allah? Apakah itu adalah bisikan dalam hati dia sendiri? Wah, saya tiap hari bisik dalam hati saya sendiri nih. Tiap hari saya mimpi juga nih, saya bisa bikin kitab nih. Nah, gimana saya bisa memvalidasi bahwa itu benar adalah wahyu dari Allah? Nah, itu pertanyaan saya. Kalau kamu bilang, wah itu udah dijawab kok, ya nggak ngejawab. Seperti itu. Kalau kalian menurut kalian ngejawab, karena kalian sama-sama muslim, dan kalian mengerti dari sudut pandang kalian yang terdoktrin sejak kalian kecil. Saya kan non muslim, bahasa kalian itu saya nggak nyampe, makanya saya nanya tuh secara to the point, validasinya seperti apa. Karena kalau kalian bilang, wah saya meyakini nih, kalau itu kata-kata wahyu dari Allah lewat Jibril, itu self-claim dari Muhammad. Seperti itu. Ntar aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya jawab aja. Karena Tiara nggak bisa jawab, coba dia jawab. Nah, gini, berbicara tentang validasi ya. Banyak hal yang bisa kita bilang sama aja sih. Karena kalau kita berbicara
Bible dulu, terus kita ke Al-Quran. Dalam Bible sendiri kan banyak itu penulisan Ibrani masih belum diketahui sampai sekarang siapa. Banyak hal juga tentang penulisan kitab Matius masih juga belum Saya tahu. lagi punya Al-Quran. Saya lagi. Ya, siap-siap nih kita kembali ke Al-Quran. Itu menunjukkan penulisnya saja kita nggak tahu siapa, di mana validasi itu kan. Sekarang kita menjadi manusia nih sekarang antara saya nih. Saya Daman, Bang Love Jesus, manusia juga, sama-sama manusia. Disuguhkan dengan dua kitab yang tanpa validasi nih. Di mana Al-Quran dengan klaim Anda bahwa siapa sih yang validasi? Di mana Nabi bermimpi, bertemu Jibril, tidak pernah disaksikan orang. Tapi ada satu hadis di mana validasinya yaitu istri beliau sendiri yaitu Aisyah pernah menyaksikan bahwa Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Mau dibukakan hadisnya? Abang? Iya, gimana nih? Gimana? Cukup dengan hadis atau dengan logika aja kita membahas tentang validasi yang dinamakan dengan kitab suci? Gimana? Abang mau dibahas arti validasi itu secara logika saja atau ingin dibahas validasi ini secara dalil? Menurut Anda yang bisa mengkonvinsi saya? Gini ya Bang. Gimana tuh? Gini. Ya, kita agak ke arah ateis dulu berarti baru masuk ke arah teis ya. Gini. Ada yang jelas, singkat dan padat ya, jangan putar-putar kayak yang si tadi itu. Gini Bang. Kita kan manusia nih, tiba-tiba lahir. Begitu kita tiba-tiba lahir, kita disuguhkan dengan kata-kata yang namanya agama. Contoh, abang lahir dalam keadaan Kristen, abang dibawa ke gereja, maka Kristenlah abang. Saya lahir dalam keadaan Islam, dibawalah saya ke masjid, maka Islamlah saya. Itu pasti setuju dong. Dengan suguhan Tuhan. Bagaimana suguhan Tuhan? Anda disuguhkan dengan Yesus Anda. Saya disuguhkan dengan Allah saya. Bagaimana nih kalau kita pikirkan? Ternyata nggak tahu siapa-siapa menciptakan kata-kata Tuhan. Hingga akhirnya kita makan sekarang kata. Tahu nggak arti polemik keagamaan dengan permasalahan agama yang banyak? Di mana Hindu dengan Tuhannya, di mana Buddha dengan Tuhannya, di mana Islam dengan Tuhannya, di mana Kristen dengan Tuhannya, semua bertuhan. Namun apakah bumi ini diciptakan oleh kelima Tuhan tersebut ataukah ada satu Tuhan yang paling benar yang menciptakan bumi ini? Yang mana nih yang benar, Bang? Itu kalau kita pikirkan nih. Coba berpoin aja langsung. Ya, enggak. Gini, Bang. Muter-muter. Saya dari tadi udah sakit kepala kalau dengar orang muter. Itu. Cuman dibalik semua poin logika ini dipahami dulu, jangan dulu sampai ke arah tinggi gitu. Udah. Nah, gini. Sekarang setiap agama pasti punya kitabnya. Hindu dengan Wedanya, Buddha dengan Sanskertanya. Al-Quran juga dengan kitab, Islam dengan kitabnya, Kristen juga dengan kitab. Di mana orang Kristen juga tidak akan pernah mengakui Al-Quran. Di mana orang Islam juga tidak akan pernah mengakui Bible. Kan sama-sama nih. Ya kan? Terus lanjut. Bisa. Ya, sama saling tidak mengakui. Kayak, ya wajar dong. Namanya juga iman. Orang Anda percaya Yesus, gimana mau percaya? Ini kan, orang, betul. Ya, bisa divalidasi gimana nih? Cepat lanjut. Ya. Gini, ketika Anda mengatakan validasi itu harus disaksikan dan segalanya gitu kan bisa dilihat. Sekarang tentang validasi Bible sendiri, Anda mengatakan ini itu, padahal banyak sekali dalam Bible juga sama gitu. Tentang penulisan Ibrani nggak ada yang tahu sampai sekarang siapa yang menulisnya. Juga apa? Validasi itu tentang bagaimana meyakinkan. Gini, Bang. Iya. Ya udah. Dari tadi panjang muter-muter, saya bisa menjelaskan dalam perspektif saya nggak? Jelaskan. Kalau kamu ngebandingin antara, padahal dari awal tuh saya nggak ada ngebandingin antara Alkitab dengan Al-Quran, karena saya dari non-Muslim ingin mengerti tentang Al-Quran.
Tapi berhubung kamu membandingkan antara Alkitab dengan Al-Quran, tadi saya mendengar statement, kamu memilih mana nih? Apa yang ada di dalam Alkitab atau Al-Quran? Secara tidak langsung kamu ngomong seperti itu. Dengan Nah, bahasa-bahasa, itu dia ya kan? yang saya Ya ingin kan? omongkan. Ya kan? Kita gimana? Bukan soal validasinya, Bang. Tentang Oke. yang Bentar. disuguh sekarang. Apa sih isinya? Itu dia. Apa ini semua Iya. kebohongan? Atau cuma karangan-karangan orang terdahulu? Ataupun Betul. sampai sekarang Tuhan Ya, itu nggak setuju. ada? Apa karangan-karangan orang terdahulu? Karena nih Al-Quran itu kita nggak bisa memvalidasi. Itu perkataan Muhammad seorang diri saja. Tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang bisa memvalidasi. Benar nggak? Muhammad itu benar nggak Kita. dari Allah, lewat Jibril. Tidak ada yang bisa Tanya memvalidasi. dulu. Sekarang bandingin dengan Kristen, dengan Alkitab. Yang nulis siapa? Kalau Kristen itu tidak meyakini bahwa Alkitab itu turun langsung dari langit, tidak. Itu ditulis. Bedanya dengan Al-Quran, itu ditulis oleh sahabat terdekatnya Muhammad. Source-nya satu, Muhammad saja. Alkitab dalam Alkitab Kristen itu ditulis oleh banyak orang. Seperti itu. Dengan cara apa? Menyaksikan. Dan ada Roh Kudus di dalamnya. Kalau saya mau membandingkan kitab yang ditulis oleh satu orang dan tidak bisa memvalidasi benar nggak dia ngobrol sama Allah langsung, dengan kitab yang dituliskan banyak orang tapi berkorelasi dengan satu dengan yang lainnya, saya akan lebih milih yang banyak orang dan korelasi daripada satu Alkitab yang self-claim. Iya, itu ketika Anda membawa tendensi mana? Nah, kan kamu tanya jawabanku, ini aku jawab nih dengan pertanyaan-pertanyaan mengarah ke membandingkan antara Kristen dengan Islam atau Al-Quran dengan Alkitab, itu jawaban.